Mekanika kuantum tradisional dibangun di atas ruang Hilbert yang merupakan ruang vektor kompleks dengan produk skalar. Ruang Hilbert ini digunakan untuk mempresentasikan keadaan fisik suatu sistem kuantum. Namun konsep ini diperluas dalam mekanika kuantum modular yang menggantikan ruang Hilbert dengan modul Hilbert. Modul Hilbert adalah generalisasi dari ruang Hilbert, di mana skalar yang digunakan bukan lagi bilangan kompleks, melainkan gelanggang bilangan. Adalah struktur matematika yang lebih luas yang mencakup bilangan real, kompleks, quaternion, dan bisa juga bilangan lain yang lebih kompleks. Selain itu, pengukuran dalam sistem kuantum modular melibatkan operator yang lebih kompleks, yakni operator self-valjoin yang kompak. Postulat 1. Dalam mekanika kuantum modular menyatakan bahwa suatu sistem kuantum berpadanan dengan modul Hilbert bebas kanan di atas gelanggang bilangan. Artinya, setiap kuantum tidak lagi hanya dipresentasikan dalam ruang Hilbert yang menggunakan skalar bilangan kompleks, tetapi kini menggunakan modul Hilbert yang menggantikan bilangan kompleks dengan gelanggang bilangan. Dalam mekanika kuantum tradisional, keadaan sistem kuantum dipresentasikan oleh vektor dalam ruang Hilbert. Misalnya, vektor PSI di ruang Hilbert mewakili keadaan kuantum sistem. Dua vektor PSI dan alpha PSI yang berbeda hanya dalam faktor skala A, bilangan kompleks, mewakili keadaan fisik yang sama karena dalam mekanika kuantum hanya arah vektor yang relevan, bukan panjangnya. Namun, dalam mekanika kuantum modular, keadaan kuantum diwakili oleh vektor-vektor dalam modul Hilbert yang merupakan perluasan dari ruang Hilbert. Vektor-vektor ini menggunakan skalar gelanggang bilangan, bukan lagi hanya bilangan kompleks. Gelanggang bilangan ini dapat mencakup bilangan real, kompleks, quaternion, atau bentuk bilangan lain yang lebih umum, tergantung pada struktur modul Hilbert yang digunakan. Poin penting dari modul Hilbert adalah bahwa dua vektor yang berbeda tidak selalu mewakili keadaan fisik yang sama. Dalam mekanika kuantum modular, dua vektor PSI dan alpha PSI tidak selalu mewakili keadaan yang setara. Jika A atau alpha bukan elemen invertible dari gelanggang bilangan, ini berbeda dengan mekanika kuantum tradisional di mana skalar selalu bisa dianggap invertible. Jadi, dalam modul Hilbert, keadaan kuantum tidak lagi dipandang melalui ekuivalen sederhana, seperti pada ruang Hilbert tradisional. Sebaliknya, vektor-vektor kuantum di dalam vektor dapat mewakili keadaan yang berbeda tergantung pada sifat gelanggang bilangan yang digunakan. Secara keseluruhan, postulat 1 ini menggambarkan perluasan konsep mekanika kuantum yang memungkinkan untuk memodelkan keadaan kuantum dengan lebih fleksibel, menggunakan struktur matematika yang lebih luas daripada yang ditawarkan oleh mekanika kuantum tradisional. Postulat 2. Dalam mekanika kuantum modular menyatakan bahwa besaran fisik diwakili oleh operator self-adjoint dan kompak yang bekerja pada modul Hilbert. Operator self-adjoint adalah operator linear yang memenuhi syarat bahwa nilai transposisi dan konjugat kompleksnya sama dengan dirinya sendiri. Pengukuran dilakukan dengan mengoperasikan besaran fisik pada keadaan kuantum sistem. Ringkasnya, pengukuran dalam mekanika kuantum selalu melibatkan interaksi antara keadaan kuantum dan operator self-adjoint, di mana hasil pengukuran diperoleh sebagai nilai eigen operator tersebut. Dalam mekanika kuantum modular, konsep ini diperluas dengan penggunaan modul Hilbert yang memberi ruang untuk besaran fisik yang diwakili oleh operator yang lebih kompleks. Postulat 3. Dalam mekanika kuantum modular menyatakan bahwa ruang sampel untuk pengukuran besaran fisik diwakili oleh himpunan kelas ekivalen suanilai. Penjelasan singkatnya, dalam mekanika kuantum, pengukuran besaran fisik dilakukan menggunakan operator self-adjoint. Hasil dari pengukuran ini biasanya adalah nilai eigen atau suanilai dari operator yang terkait dengan besaran fisik tersebut. Namun, dalam mekanika kuantum modular, sistem pengukuran tidak hanya berupa satu nilai eigen, tetapi diwakili oleh himpunan kelas ekivalen dari suanilai-suanilai. Apa itu kelas ekivalen suanilai?
Jadi dalam mekanika kuantum modular, operator salvage join berada di atas modul Hilbert yang menggunakan gelanggang bilangan. Untuk mengatasi kompleksitas ini, pengukuran besaran fisis dinyatakan kelas ekuivalen sebuah nilai. Maka dari kelas ekuivalen sebuah nilai, yang pertama, pengukuran tidak tunggal. Pengukuran besaran fisis dan dalam mekanika kuantum modular tidak menghasilkan satu nilai tunggal. Dua, spektrum operator lebih kompleks. Dalam mekanika kuantum biasa, spektrum operator salvage join adalah himpunan bilangan real. Namun dalam mekanika kuantum modular, spektrum ini diperluas dan menjadi himpunan kelas-kelas ekuivalen sebuah nilai. Sehingga spektrum operator tersebut mencerminkan struktur gelanggang bilangan yang digunakan. Ini berarti bahwa hasil pengukuran fisis tidak selalu hanya berupa satu nilai, tetapi dapat berupa kelas nilai-nilai yang semuanya dianggap setara dari sudut pandang pengukuran. Postulat 4. Dalam mekanika kuantum modular menjelaskan bahwa peluang pengukuran besaran fisis diwakili oleh persamaan khusus yang menggambarkan peluang untuk mendapatkan hasil ukur tertentu ketika sistem berada dalam suatu keadaan kuantum. Peluang dalam mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum tradisional, peluang untuk mendapatkan hasil pengukuran tertentu dari besaran fisis, seperti energi atau momentum. Mekanika kuantum modular. Persamaan peluang dalam mekanika kuantum modular, peluang pengukuran suatu besaran fisis juga diwakili oleh persamaan yang mirip, tetapi dengan perbedaan bahwa ruang keadaan kuantum adalah modul Hilbert yang lebih kompleks daripada ruang Hilbert biasa. Dengan demikian, postulat 4 menjelaskan bahwa peluang dalam mekanika kuantum modular dihitung melalui konsep amplitudo probabilitas, tetapi dengan memperhitungkan ruang keadaan kuantum yang lebih luas dan kompleks daripada mekanika kuantum tradisional. Dalam mekanika kuantum modular, vektor kuantum yang berbeda tidak selalu mewakili keadaan yang sama karena adanya perubahan sifat gelanggang yang digunakan untuk menggantikan bilangan kompleks sebagai skalar. Ini berbeda dari mekanika kuantum tradisional, di mana dua vektor yang berbeda hanya dalam faktor skalar. Dalam mekanika kuantum modular, ruang Hilbert digantikan oleh modul Hilbert, dan bilangan kompleks sebagai skalar digantikan oleh gelanggang bilangan. Gelanggang bilangan ini lebih umum, mencakup bilangan-bilangan seperti real, kompleks, quaternion, atau octonion. Salah satu ciri penting dari gelanggang adalah tidak semua elemennya invertible, berbeda dari bilangan kompleks yang selalu memiliki inverse. Mekanika kuantum modular merupakan pengembangan dari mekanika kuantum tradisional dengan menggunakan modul Hilbert di atas gelanggang bilangan. Aplikasi potensial dari mekanika kuantum modular sangat menarik karena konsep ini memperluas cakupan ruang matematika yang dapat digunakan untuk menggambar sistem kuantum. Namun beberapa tantangan besar masih dihadapi, termasuk formulasi dinamika kuantum modular yang belum lengkap. Aplikasi potensial mekanika. Inti dari artikel ini adalah mengusulkan mekanika kuantum modular sebagai perluasan dari mekanika kuantum tradisional. Mekanika kuantum tradisional dibangun atas ruang Hilbert yang menggunakan bilangan kompleks sebagai skalar untuk mewakili keadaan kuantum. Terjadi beberapa perbedaan utama di sini, yaitu yang pertama ada ruang Hilbert dengan modul Hilbert, yang kedua keadaan kuantum, yang ketiga yaitu pengukuran besaran fisis. Tujuan utama dari mekanika kuantum modular adalah untuk menyediakan kerangka matematika yang lebih luas untuk memahami sistem kuantum yang kompleks. Kesimpulannya, mekanika kuantum modular berusaha memperluas teori kuantum yang ada dengan memberikan alat yang lebih kaya dan kompleks untuk mempresentasikan keadaan dan pengukuran kuantum, terutama dalam sistem yang melibatkan interaksi lebih rumit atau dimensi yang lebih tinggi. Hal ini membuka peluang untuk menerapkan mekanika kuantum pada skenario yang lebih luas dan memecahkan masalah yang tidak bisa ditangani oleh mekanika kuantum tradisional.